Shalom. Shalom. Nah, selamat pagi adik-adik Selamat pagi, semuanya. adik-adik. Iya, sama Mas Bagas pagi ini. Oh iya Mas Bagas, kita juga ditemani sama kakak-kakak ini. Ya, ramai banget ini Mas Steve. Nah, rame banget pagi ini. Tidak apa-apa ya. Yuk adik-adik, semangat semuanya. Atau masih ada yang ngantuk ya? Ada yang Mas Bagas ya mungkin? Mungkin ada yang masih ngantuk Mas. Masih kriip-kriip atau masih... Ayo bangun. Biar semangat. Biar tambah semangat, mari kita memuji Tuhan. Ya Mas Bagas? Ya. Yuk, mari kita memujikan apa Mas? Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami. Ayo berdiri semuanya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Yeay. Keluarga kerajaan Allah. Yeay. Sudah semangat ini Mas Steve. Sudah semangat tentunya. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pagi ini, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, sikap berdoa bagaimana? Tangannya dilipat, kita akan pejamkan mata, kita akan berdoa dipimpin oleh Mas Bagas. Silakan Mas Bagas. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini Kau telah mengumpulkan kami dalam virtual ya Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Tuhan siapkan hati kami, siapkan diri kami supaya kami semangat untuk memuji nama Tuhan, untuk belajar firman Tuhan di hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, tadi barusan kita sudah berdoa. Nah, ayo adik-adik berdiri lagi yuk. Berdiri. Berdiri. Ayo. Ya, sudah berdiri semuanya. Yuk Mas Bagas, kita ajak untuk apa adik-adik ini? Untuk hukum kasih. Iya, mari kita ucapkan bersama-sama, kita peragakan bagaimana hukum kasih itu. Sudah siap semuanya ya? Sudah? Sudah siap? Oke, yuk. Oke. Dengan penuh semangat kita nyatakan hukum kasih. Yuk, 1, 2, 3. Kasihilah siapa? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Nah, itu tadi hukum kasih. Nah, kalau dari hukum kasih ini diajarkan untuk kita apa Mas Bagas? Untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Oke, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, adik-adik tentunya juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama juga kan? Pastinya. Pastinya. Nah, untuk mengaplikasikannya itu memang harus setiap hari kan? Iya. Yuk bersama-sama kita diingatkan dengan satu pujian ini. Ayo, kira-kira pujiannya apa? Tentang kasih ini. Apa? Nah, mari kita pujikan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan apa? Mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Semangat. Tentunya. Lewat lagu ini kita diingatkan bagaimana kita harus menggunakan apa tadi? Tangan kita, terus mulut kita, kemudian kaki kita, ya, untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Nah, kita akan apa lagi nih Mas Bagas? Mau persembahan Mas Steve. Oke. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Iya, caranya bagaimana Mas Bagas? Kita memberikan terbaik itu untuk Tuhan dan selalu mencintai nama Tuhan, Betul? mendengarkan firman Tuhan dan mengaplikasikannya. Oke, yuk persembahannya seperti biasa ya adik-adik bisa dititipkan ke orang tua. Nanti ketika orang tua beribadah di gereja nanti bisa dimasukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan. Ya, mari kita bawa persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Ya, yuk kita akan bersama-sama membawa persembahan kita dengan sebuah pujian. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
kita sudah persembahan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari Mas Stef akan hantarkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh bersekolah minggu pagi ini, dan kami mengaturkan persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan, dan kiranya boleh menjadi berkat untuk setiap orang yang membutuhkannya. Dan Tuhan memakai setiap orang yang ada untuk mengelola persembahan ini, dan Tuhan terus berkati dan berikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami hendak melanjutkan sekolah minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Iya. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, ya Mas Bagas? Sudah memuji Tuhan. Sudah memuji Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, ya Mas Bagas. Nah, siapa yang mengantarkan firman Tuhan pagi ini? Ayo, siapa adik-adik? Adik-adik pasti penasaran. Ayo, sudah tahu? Siapa kira-kira? Nah, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, namun kita akan memuji Tuhan dulu. Ya, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sayang kepada kita. Yuk, kita sama-sama memujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sekarang waktunya apa Mas Bagas? Mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sikap dulu untuk mempersiapkan diri. Alkitabnya diambil dulu. Sudah siap? Sudah oke? Iya, bersama-sama kita akan mendengarkan. Silahkan Mbak Indri. Mbak Indri, silakan. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Mbak Indri senang sekali karena diberi kesempatan kembali untuk bisa berjumpa dengan adik-adik meskipun dalam jaringan atau daring. Semoga adik-adik di rumah semuanya sehat dan tidak bosan ya. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan dan belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, tema yang akan kita pelajari hari ini adalah lidahku memuji Tuhan. Adik-adik pasti tahu lagunya ini ya. Hati-hati gunakan lidahmu, amin. Hati-hati gunakan lidahmu, amin. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan lidahmu, amin. Wah, oke. Ini pasti semuanya sudah tahu, lagu ini sering dinyanyikan di sekolah minggu gitu ya adik-adik. Nah, lidah. Ya, lidah itu yang ada di mulut kita, kecil sih ya, tetapi sangat bermanfaat dan berdampak. Adik-adik tahu manfaat lidah itu apa? Nah, kalau di pertemuan minggu yang lalu, Mbak Tina mungkin menjelaskan tentang bisu dan tuli itu ya. Nah, kalau ada seseorang yang lidahnya ini tidak normal, nah mungkin itu bisa jadi mengganggu cara berbicara seseorang. Nah, selain mempengaruhi pembicaraan seseorang, lidah ini juga sangat penting adik-adik ya untuk mengecap rasa. Nah, ketika adik-adik makan gitu ya,
itu kalau ada rasa asin, manis, gurih itu rasanya enak sekali. Nah coba bayangkan adik-adik kalau makan tidak ada rasanya, meskipun itu pizza, spaghetti lah atau apapun itu yang enak-enak, kalau tidak ada lidah itu juga aduh nggak enak banget gitu ya. Nah lidah ini ternyata sangat bermanfaat adik-adik. Tetapi ya kalau kita dengarkan lagu yang tadi Mbak Indri nyanyikan, ternyata kita harus hati-hati loh menggunakan lidah ini. Nah berarti selain bermanfaat itu juga ada dampak lainnya. Nah dampak lainnya ini apa ya adik-adik? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah bagaimana sih kata Alkitab tentang lidah kita ini adik-adik? Coba Mbak Indri akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 3 ayat 4 sampai 12. Ya, adik-adik di rumah boleh sambil membuka Alkitab ya, ditemani Bapak dan Ibu di rumah. Saya ulangi, Yakobus 3 ayat 4 sampai 12. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara orang anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, sangat jelas adik-adik ya. Menurut Yakobus 3 ayat 4 sampai 12 mengatakan bahwa lidah ini selain bermanfaat tetapi juga sangat berdampak ya. Dan di sini dikatakan dampaknya itu lebih mengarah ke hal-hal yang negatif. Ya, adik-adik tahu tadi ada perumpamaan lidah yang kecil ini bisa mempengaruhi anggota tubuh yang lainnya. Diibaratkan adalah ada sebuah kapal. Ya, adik-adik pernah melihat film yang fenomenal ya, Titanic. Kapalnya sangat besar ya, bisa adik-adik lihat. Nah, kapal yang sangat besar ini ternyata dikendalikan dengan kemudi yang kecil ya, dan tentunya harus ada jurumudinya di sana. Kemudian tadi diibaratkan juga lidah itu seperti api ya, api yang kecil tetapi bisa membakar hutan yang besar. Wah, jadi memang lidah ini sangat berdampak adik-adik. Karena tadi juga dikatakan bahwa dari lidah yang sama itu bisa mengeluarkan berkat, dan dari lidah yang sama juga bisa mengeluarkan kutuk. Nah, adik-adik, kemarin Mbak Indri sempat membaca begitu ya, ada seorang profesor dari Jepang, namanya Profesor Emoto gitu ya. Beliau mengadakan penelitian tentang ini, partikel air ya. Partikel itu satuan terkecil dari sebuah zat ya, dalam hal ini adalah air. Nah, ketika air ini diberikan hal-hal yang positif ya, suasana kebahagiaan, sukacita, kemudian ucapan-ucapan yang baik dan membangun ya,
Kemudian Profesor Emoto ini memoto ya adik-adik, memfoto ya partikel-partikel air yang kecil ini ternyata bentuknya sangat indah gitu ya. Nah itu ketika air ini diberi kata-kata yang positif, yang membangun. Sedangkan air yang setiap hari itu diberi kata-kata yang negatif gitu ya, kata-kata yang menjatuhkan, mengecewakan, dan ternyata ketika difoto oleh Profesor Emoto ini yang terjadi apa adik-adik? Bentuknya buruk ya, tidak beraturan. Nah ternyata air saja ya, benda mati gitu ya, ternyata bisa loh meresponi kata-kata yang positif dan negatif. Apalagi manusia yang memiliki perasaan. Ya, ketika kita mengeluarkan kata-kata yang positif, membangun orang lain, nah itu tentu yang akan membekas di hati teman kita, saudara kita itu adalah hal-hal yang positif. Bisa merasakan kasih sayang dan perhatian dari kita. Turut bersemangat ya, yang tadinya bersedih bisa menjadi gembira, yang tadinya patah semangat bisa menjadi semangat kembali. Nah, sebaliknya ketika yang keluar dari mulut kita ini adalah hal-hal yang negatif ya, hujatan, sesuatu yang mengecewakan, nah itu tentu yang akan membekas di hati teman-teman saudara kita itu adalah sakit hati, patah hati, kekecewaan, amarah, dan sebagainya. Nah, selain Profesor Emoto adik-adik, Mbak Indri kemarin juga baca-baca gitu ya, ada saudara kita di Indonesia nih yang mengadakan penelitian, jadi dari nasi, kalau tadi kan air ya, sekarang nasi. Nah nasi ini dimasukkan di dalam sebuah toples kaca, ya ada 2 gitu. Nah kemudian sama, yang satu itu ditaruh di sebuah tempat, kemudian setiap hari orang-orang di situ bernyanyi, memuji Tuhan, kemudian saling mendukung, support dan lain-lain gitu ya. Dan yang satunya ditaruh di tempat, kemudian orang-orang di sekelilingnya itu isinya marah-marah, kemudian menjatuhkan satu dengan yang lain. Nah, setelah 1 minggu berlalu adik-adik, ya memang ya 1 minggu itu pasti sudah basi. Tetapi ketika dibandingkan, ternyata basinya ini berbeda. Yang satu warnanya tetap putih, tadi yang berada di lingkungan yang baik dan positif, sedangkan yang satu itu menjadi hitam, berjamur dan mengerikan. Nah, inilah adik-adik, ternyata benda mati saja, air dan juga nasi itu bisa meresponi ya sesuatu yang positif dan negatif. Nah, mari kita sama-sama belajar ya untuk berkata-kata yang positif. Kita gunakan lidah ini untuk hal-hal yang baik. Ya, seperti tadi dikatakan memang kita punya pilihan gitu ya. Pilihan bebas mau menggunakan lidah ini untuk sesuatu yang positif atau negatif. Nah, kalau tadi ada perumpamaan sebuah kapal yang besar banget itu bisa dikendalikan dengan kemudi yang kecil. Nah, dalam hal ini kita adalah kemudinya adik-adik. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan lidah ini supaya segala sesuatu yang keluar dari mulut kita ini adalah perkataan positif, perkataan penuh berkat. Nah, tadi di ayat 12 ya, Mbak Indri coba bacakan sekali lagi ya. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, setelah ini Mbak Indri pengen melakukan uji coba gitu ya adik-adik, berkaitan dengan ayat yang tadi Mbak Indri bacakan, betapa dari sebuah mata air itu tidak bisa mengeluarkan 2 jenis air yang berbeda. Nah, maksudnya apa sih? Yuk kita simak baik-baik. Baik, adik-adik, Mbak Indri akan melakukan uji coba sederhana ya, berkaitan dengan tadi tentang kuasa lidah. Nah, di sini ada 3 jenis air ya. Ini air yang bening, ini pertanda kata-kata positif ya, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menimbulkan semangat untuk orang-orang yang mendengar gitu ya. Sedangkan yang berwarna ini adalah kata-kata yang mengandung kebencian, amarah, duka cita, ejekan dan lain-lain
gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 2 gelas plastik gitu. Ketika ini nanti adalah contoh dari seseorang yang setiap kali mengatakan hal-hal yang positif gitu ya, kemudian memikirkan hal-hal yang positif ya, itu tentu yang akan keluar adalah juga hal-hal yang positif adik-adik ya. Jadi memberikan pujian kepada orang lain, memberikan semangat kepada orang lain, kemudian berbagi kisah sukacita gitu ya. Nah, itu akan terpancar keluar ya. Itu juga hal-hal yang positif. Nah, tentu orang-orang yang bisa memancarkan hal-hal yang positif itu pasti punya sumber yang baik juga, adik-adik. Jadi pemikiran mereka, hal-hal mungkin yang mereka baca, yang mereka renungkan, yang mereka diskusikan dengan orang lain itu tentu juga hal-hal yang positif. Sedangkan ya seseorang yang sukanya berkata-kata menjatuhkan orang lain, ya, mengejek orang lain, kemudian mengumpat, ya, pokoknya hal-hal negatif semuanya yang dikeluarkan, ya, itu sudah tentu orang ini berarti memiliki pemikiran yang kurang lebih sama dengan apa yang ia keluarkan, ya. Jadi yang meluber keluar, ya, yang tampak di luar itu berbanding lurus dengan apa yang masuk di dalam pemikiran dan hatinya. Nah, jadi adik-adik, supaya kita bisa mengeluarkan kata-kata yang positif dan penuh berkat, otomatis kita perlu input yang baik juga, ya. Mari kita membaca hal-hal yang positif, mari kita berpikir hal-hal yang positif juga, kemudian kita berdiskusi dengan teman hal-hal yang positif. Nah, tentu itu akan memancarkan seperti ini, ya. Jadi input sama dengan output, adik-adik. Kurang aja, tutup lagi. Tapi untung tidak apa-apa deh. Oke. Nah, adik-adik, dari peristiwa tersandung, mana yang mengeluarkan kata-kata positif? Dia pasti curang. Mesti nyogok juri. Ya pantas sih dia juara. Memang bagus sih suaranya. Tapi ya sukses aja lah. Yang kedua ini, ada seseorang yang berhasil memenangkan lomba. Nah, mana respon yang positif adik-adik? Mas, ini mas, HP-nya ketinggalan tadi. Oh iya, makasih Dek. Iya, sama-sama. Makasih ya. Ini Dek, HP-mu ketinggalan. Oh iya. Tumben ya. Mesti ada maksud tertentu. Ketika menerima pertolongan dari orang lain, mana respon yang positif? Udah jam segini tapi belum datang. Bagas mana sih? Ini dia. Ya. Oh gitu. Ya wes lah nggak apa-apa. Ya wes kayak gitu. Ya. Ya deh ya nggak apa-apa. Yo ya wes kayak gitu. Yo. Nah, yuk. Katanya mau ketemuan, tapi belum sampai sini. Gimana ini? Halo,
kamu di mana? Katanya OTW, kok belum sampai? Cepet sampai sini. Nggak mau tahu. Pokoknya cepet sampai sini, ya. Yuk. Nah, berikut ini ketika ada seseorang yang tidak tepat janji, kemudian respon mana sih yang seharusnya kita lakukan? Wah, besok aku tugas nih. Tapi, waduh, aku nggak bisa nih. Saya cari ganti. Halo, ya? Mbak, aku minta tolong. Kita lukiran tugas mau ndak? Lukiran jadwal maksudnya. Ya, bisa ya. Sudah terlanjur janjian nih. Ya. Oke. Ya, ya. Tanggal itu. Oke, makasih ya. Yuk. Wah, ada tugas nih. Gimana kalau tuker ya? Telepon lah. Halo. Ya aku bantuin tuker tugas, mau ndak? Loh, katanya kamu temanku, kok ndak mau bantuin? Mau ndak? Nek ndak mau, ya udahlah, ndak apalah. Ya udah. Katanya teman ndak mau bantuin malahan. Ketika minta bantuan kepada orang lain, bagaimana cara yang tepat? Nah, adik-adik, setelah melihat tadi ada contoh bagaimana berkata-kata yang baik dan tidak dari Mas Stefanus dan juga Mas Bagas, Mbak Indri harapkan kalian punya gambaran yang jelas gitu ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan suatu peristiwa, kita harus meresponinya seperti apa. Nah, tadi ada 5 peristiwa. Nah, kalian bisa pilih ya contoh yang diberikan oleh Mas Stefanus ya. Jadi yang tadi dicontohkan oleh Mas Bagas jangan ditiru adik-adik, itu contoh yang tidak baik. Nah, demikian adik-adik yang bisa Mbak Indri sampaikan pagi ini ya. Ingat, kita punya pilihan untuk menggunakan lidah kita ya. Di antara berbagai pilihan itu, pilihlah menggunakan lidah kita ini untuk menyalurkan berkat kepada orang lain. Jadi berkata-katalah hal-hal yang positif dan membangun. Oke adik-adik, selamat mempraktikkan berkata-kata yang positif dan membangun supaya orang lain yang mendengarkan perkataan kita turut terberkati. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri firman pagi ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu meskipun secara daring. Kami bersyukur pagi ini diingatkan bagaimana kami boleh menggunakan lidah kami ini dengan baik. Karena kami tahu Bapak, lidah yang kecil ini sangat berdampak untuk diri kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Kami tahu kami memiliki pilihan, tetapi kami boleh belajar bahwa lidah kami ini harus kami gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dan membangun, supaya orang lain yang berada di sekitar kami dan mendengarkan perkataan kami turut terberkati. Bapak, sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Tuhan boleh memberkati anak-anak kami di rumah satu persatu, supaya mereka boleh mengaplikasikan apa yang boleh dipelajari pagi ini. Kami menyerahkan Bapa, doa ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, tadi sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sama Mbak Indri ya tadi. Nah, bagaimana memahami ya apa yang diajarkan oleh Mbak Indri tadi? Ada cukup banyak, tetapi bagaimana kita menggunakan lidah kita untuk memuji nama Tuhan, untuk hal yang baik ya. Jangan seperti tadi beberapa contoh yang tidak bagus ya Mas Bagas ya. Ya itu jangan contoh yang tidak bagus ya, jangan contoh. Ya kita pergunakan lidah kita untuk memuji nama Tuhan. Nah sudah,
Kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdiri. Ayo berdiri dulu. Ayo berdiri. Nah, kalau sudah berdiri, kita akan bersama-sama apa? Pengakuan iman rasuli. Yuk. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, sudah kita, sudah hampir selesai nih. Selesai. Ya. Tapi ingat, jangan lupa nanti minggu depan kita akan bertemu di Zoom meeting ya. Jam berapa? Jam 9. Nah, jam 9 ya adik-adik. Jadi jangan lupa tidak usah menunggu di linknya YouTube, tetapi kita akan bersama-sama bertemu di Zoom meeting. Nanti akan dibagikan linknya, gitu ya. Yuk, kita akan tutup dulu di dalam doa. Mas Stef yang akan pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, terima kasih atas sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami boleh sungguh terberkati lewat setiap ujian, lewat setiap firman yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami Tuhan, untuk mempergunakan lidah kami untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya, berkati studi kami, berkati belajar kami, dan pertumbuhan kami Tuhan. Terima kasih, berkati juga orang tua kami Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan di Zoom meeting ya. Dadah. Dadah.